Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Majelis Al-Fatih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Dan alhamdulillah saat ini kita masih diberikan nikmat sehat dan waktu luang untuk bisa menambah amal soleh kita sebagai bekal kita di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita. Amin. Untuk mengisi hari-hari kita sampai dengan waktunya Allah memanggil kita semua, insyaallah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan ketiga insyaallah bersama Ustaz Abdul kita melanjutkan materi kita masih tentang seputar janaiz dan mudah-mudahan materi yang sangat bermanfaat untuk kita bersama, bagi kita pribadi, untuk keluarga kita dan orang-orang sekitar kita dan manusia dan muhajirin. Mudah-mudahan materi ini bisa untuk kita semua. Mari kita awali bersama dengan sama-sama mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Abdul Fatah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin, terkhusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, perlindungan untuk beliau-beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para bapak, para ibu, para kesepuhan, seluruh jamaah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita tambahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini. Allah masih terus memberikan kita dan memberikan terus dengan anugerah yang sangat banyak tak terhitung. Bahkan alhamdulillah salah satu anugerah yang diberikan kita bisa gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk beribadah, beramal soleh. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga mari kita sanjungkan untuk junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan juga seluruh umatnya yang istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk di antara barisan mereka yang kelak akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah ini kita akan mengakhiri bab tentang pasal tentang janaiz ya. Tinggal beberapa poin lagi, nanti insyaallah akan saya sambung mungkin separuh waktu kalau masih cukup ya. Kita sisa waktunya nanti kita masuk ke tema yang baru tentang seputar zakat insyaallah. Karena seingat saya puasa juga sudah pernah dibahas gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga nanti sesekali masuk tentang tema puasa. Mumpung persiapan bulan Ramadan tinggal 1,5 bulan lagi kurang lebih. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ya tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik,
mohon izin di pertemuan sebelumnya membahas tentang materi yang ketiga ya, setelah dikubur apa saja poin-poinnya sudah semuanya, dari mulai mendoakan, meratakan tanah kuburan, dan beberapa ketentuan-ketentuan yang lainnya, takziah segala macam. Yang mungkin satu poin atau dua poin saya ulang. Yang terakhir itu dilarang untuk mengadakan jamuan makan-makan ya, secara khusus di rumah ahlul musibah, sahibul musibah. Itu yang kemarin ya, bid'atul ma'atim namanya. Bid'ahnya jamuan makan-makan. Saya bacakan terjemahnya yang kemarin ya. Di antara yang harus dijauhi oleh kaum muslimin adalah bertakziah, tapi mungkin dengan cara mengadakan acara jamuan makan-makan, kemudian membelanjakan harta, tapi dalam rangka min ajlil mubahati wal fakhr. Ini catatannya ya, dalam rangka untuk mubahah, berbangga-bangga. Itu tidak boleh. Wal fakhr ya, sama artinya, untuk membangga-banggakan. Ada sebagian masyarakat kita itu untuk menunjukkan status sosialnya, kalau ada yang meninggal acaranya begini, nah, gitu ya. Biasanya motong hewan, nanti tanduknya dipasang di depan rumahnya. Kalau tanduknya 2, 3, makin banyak tanduk yang dipasang, berarti ini menunjukkan dia orang terhormat. Nah, hal yang seperti ini tidak boleh dilakukan dan harus dijauhi. Seperti itu ya. Nah, sekarang poin yang setelahnya, yang ke-10 adalah berbuat kebaikan untuk ahlul mayit, untuk keluarga mayit. Nah, ini dianjurkan. Nah, ini saya bacakan ya, saya ulang satu poin ini. Dianjurkan membuatkan makanan bagi keluarga mayit. Siapa yang melakukan? Wa yaqumu bidzalikal aqaribu wal jiron, kerabat dan tetangga. Jadi dianjurkan sekali para kerabatnya yang dekat maupun yang jauh datang untuk membantu membuatkan makanan-makanan, dan juga tetangga-tetangganya. Pada kapan itu? Pada hari wafatnya almarhum ini. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Ketika Ja'far dipanggil oleh Allah, Rasulullah memerintahkan kepada kerabat yang lainnya dan juga para sahabat dan tetangganya, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Fa innahu qad atahum amrun yushghiluhum, karena dia sedang dihadapkan oleh masalah yang menyibukkannya. Ini alasan Rasulullah ya, hadis Imam Ahmad. Disuruh membuatkan jamuan makan untuk keluarga ahlul mayyit. Nah, saya lanjutkan Pak ini di baris berikutnya. Amma ma yasna'a ahlul mayyit anfusahum at-ta'ama li ghairihim fa hadza makruh. Adapun kalau yang membuat makanan itu dari keluarga mayit untuk orang lain yang datang, bagaimana hukumnya? Dalam kitab ini disebut fa hadza makruh. Hukumnya makruh. Nah, kemudian la yambaghi, tidak selayaknya, tidak sepantasnya, tidak seharusnya. Kenapa? Jadi disebutkan lima fihi min mudha'afatil musibati alaihim, karena memang ini semakin menambah-nambah beratnya musibah. Sudah diambil orang yang terkasihnya, tersayangnya, harus melayani tamu-tamu, membuat masakan, makin capek, makin kasihan. Makanya Rasulullah tadi bilang isna'u li ali Ja'far, buatkanlah, masakkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far yang almarhum ini. Fa innahu, karena sesungguhnya dia sedang qad atahum amrun yushghiluhum. Ini lagi dihadapkan oleh Allah dengan musibah yang membuatnya sangat berat, sibuk. Nah, kemudian ada tambahan lagi Pak, saya terjemahkan ya. Wa in hadara, kalau ada orang yang datang, man tajibu diyafatuhu, yang wajib dihormati. Ada orang jauh, teman jauh, nggak terlalu banyak kenal dengan kecuali orang yang almarhumnya, mungkin misalkan ini siapa, nggak kenal. Bagaimana cara menghormatinya? Nah, ini disebutkan istahabba an yaqumal jiron. Tetanggalah yang harusnya mengambil alih peran itu. Tetangga dekatnya ngambil peran dihormati. Ayo Pak, saya
boleh di tempat saya diri sementara, kalau mau butuh toilet, butuh apa di sini aja deket, umpamanya ya, dikasih jamuan segala macam. Nah, jadi boleh tetangga atau kerabatnya kalau yang dikenal. Tapi kalau ada yang dikenal ya tetangga dekatnya. Untuk apa itu? Bidiyafatihi, untuk menjamunya. Badalan an ahlil mayyit, sebagai ganti dari keluarga mayit. Begitu ya. Jadi mungkin kita harus selektif juga. Kalau ada keluarga mayit membuatkan makanan, itu nanti perlu ada pemisahan tadi itu, Pak. Kalau memang ini tujuannya tadi untuk mubahah tadi, wal fakhr, membangga-banggakan, terus hanya untuk semacam istilahnya itu, jamuan-jamuan, kayak mungkin Bapak Ibu pernah menyaksikan ada yang keluarga kena musibah begitu, habis itu ada jagongan-jagongan, makan-makan, terus ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, momentumnya nggak pas semuanya. Ini tidak diperbolehkan ya, bid'ah yang harus dijauhi. Sementara seharusnya keluarga dan tetanggalah yang membuatkan jamuan makan. Di Tangerang itu pernah saya ada pengalaman bagus, Pak, dikoordinir oleh RW, ada juga masjid gitu ya, mengumpulkan dana sehingga kalau ada keluarga yang ditimpa musibah terus ingin mengadakan pengajian, doa segala macam, sudah pokoknya semua terima beres gitu ya. Mau berapa hari, mau sehari, mau 3 hari, mau 7 hari, mau lebih dari 9 hari, kita terima beres. Cuma kemampuannya ya terbatas segini itu ya, kita akan, Bapak Ibu sudah nggak usah memikirkan itu semuanya. Nah, saya pikir ini sebagai jalan tengah kalau seandainya mau diadakan ya. Intinya jangan sampai membuat repot. Jadi kalau yang keluarganya yang masak itu hukumnya makruh. Baik, sekarang yang ke-11 ya. As-shadaqatu 'alal mayyit, bersedekah kepada mayit. Ini sudah juga disampaikan ya kalau sepintas pada pertemuan sebelumnya. Disunnahkan bersedekah untuk mayit karena ada riwayat hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang sahabat laki-laki datang bertemu Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, abi mata." Wahai Rasulullah, ayahku meninggal, ayahku sudah wafat. Wa taraka malan wa lam yusi, ia meninggalkan banyak harta dan belum berwasiat apa-apa, belum membuat wasiat untuk hartanya ini. Fahal yukaffiru anhu an atasaddaqu anhu, kalau seandainya saya sedekahkan, apakah nanti pahalanya ini bisa menghapus dosanya? Ini pertanyaan sahabat ini. Fahal yukaffiru anhu, apakah bisa menghapus dosanya? An atasaddaqu anhu, kalau saya sedekahkan hartanya ini yang ditinggal dan belum diwasiatkan ini. Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya. Gitu ya. Walamma mat, ada lagi hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Lalu ini sahabat perempuan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada putranya Ummu Sa'ad ya, yang wafat ini Ummu Sa'ad. Bukan putranya, putrinya ya. Putrinya Ummu Sa'ad. Lalu kemudian putrinya ini bertanya kepada Rasulullah, menemui Rasulullah, nanya juga, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Duhai Rasulullah, ibuku sudah wafat. Kemudian, afa atasaddaqu anha, boleh enggak aku bersedekah atas nama dia? Bersedekah pahalanya untuk ibunya. Sampai apa enggak gitu ya? Qala na'am, ya. Kata Rasulullah, ya. Kemudian sahabat ini nanya lagi, fa ayyu sadaq, bukan sahabat perempuan, berarti ini sahabat laki-laki Pak ini, karena qala, jadi putranya, betul ya, mohon maaf saya ralat, bukan putrinya tapi putranya Ummu Sa'ad, putranya ya. Lalu sahabat laki-laki ini nanya kepada Rasulullah, sedekah yang seperti apa yang paling utama untuk ibuku yang sudah wafat ini ya Rasulullah? Qala saqyul ma, ngasih minum orang lain. Jadi menyiapkan minuman, dijamu kepada orang lain. Itu berdasarkan hadis Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Jadi maksud saya gini, kalau nanti ada orang yang meninggal lalu menyiapkan makanan segala macam, perlu diketahui dulu motifnya apa, gitu ya. Kalau motifnya ingin bersedekah untuk atas nama yang almarhum, yes, baik, ya, baik. Tapi kalau atas namanya tadi ingin mengadakan jamuan-jamuan khusus untuk yang meninggal, maka tidak baik.
Itu perlu diteliti. Apalagi mohon maaf sebagian dari masyarakat kita itu ada yang ini Pak, maksa-maksain. Nah, Imam Syafi'i sendiri tidak membolehkan, memaksakan sampai pinjam-pinjam dulu gitu ya. Nah, itu nggak boleh, tidak diperbolehkan. Yang seharusnya malah yang tidak kena musibah yang harus membantu. Sudah. Yang ke-12, qiraatul Qur'an 'alal mayyit, membaca Al-Qur'an untuk mayit. Bagaimana ini? Nah, ini ada dua penjelasan. Saya terjemahkan langsung ya. Tidak apa-apa, artinya boleh seorang muslim duduk di dalam masjid atau di rumahnya orang yang meninggal lalu membaca Al-Qur'an. Setelah selesai membaca Al-Qur'an, ia memohon, berdoa kepada Allah untuk mayit, mendoakan mayit. Jadi tilawah Al-Qur'an diniatkan memang untuk ibadah saja, takarrub saja buat yang membaca, buat yang sedang membaca itu di rumah ataupun di masjid. Setelah selesai khatam baca doa, baru berdoa mendoakan untuk mayit. Itu namanya tawassul. Tawassul itu menjadikan amal soleh sebagai sarana untuk memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya almarhum, menerima amal solehnya, meninggikan derajatnya dan lain-lain. Yang diminta-minta silakan saja, tapi didahului oleh khataman Quran misalkan ya. Nah, itu boleh. La ba'sa, bahasanya la ba'sa, boleh. Mutawassilan ilallah, sebagai bentuk tawassul. Wasilah itu sarana, batu loncatan. Nah, orang sebelum memohonkan doa kepada almarhum ini supaya mendapatkan bla 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 bla, banyak macam-macam, dapatkan rahmat, ampunan dan lain-lain, takarrub dulu, mendekat dulu kepada Allah dengan cara khataman Al-Qur'an di rumahnya. Nah, kemudian jadi doanya itu bunyi, ya Allah, dengan khataman Quran kami ini, bacaan Quran yang sudah kami baca ini, ampunilah dosanya almarhum, angkatlah derajatnya, lapangkanlah kuburnya dan lain-lain. Itu boleh. Jadi berdoa mendoakan mayit. Nah, sekarang yang berikutnya, adapun, nah ini ya, amma ijtima'ul qurra, adapun berhimpunnya para pembaca Al-Qur'an fi baitil halik, di rumah orang yang meninggal, adal qiraati, untuk membaca Al-Qur'an khataman, wa ihda'uhum sawaba qiraatihim lil mayyit, dan berniat untuk menghadiahkan pahala bacaan Quran untuk mayit, wa i'ta'uhum ajron, termasuk pahalanya dikirimkan ya kepada almarhum dari arah keluarga ahli mayit. Fahaza bid'atun mungkaroh, ini bid'ah yang mungkar. Ini menurut kitab ini ya, yajibu tarkuha, yang harus ditinggalkan. Jadi kita lihat kalau ada yang baca-baca Quran di rumahnya almarhum itu, gitu ya, kalau niatnya untuk ibadah takarrub pada Allah lalu mendoakan, nah itu tawassul boleh. Tapi kalau dari awal niat ini untuk menghadiahkan bacaan Quran ini kepada ahlul mayit, maka ini tidak boleh, termasuk bid'ah. Begitu ya. Nah, tapi nanti ini saya sampaikan Pak, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau mazhabnya Imam Malik ini mengatakan itu tidak boleh, tidak boleh. Meskipun nanti mengatakan pahalanya sampai apa enggak. Nah, ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ya sampai pahalanya. Apalagi kalau yang membacanya itu anak-anaknya sendiri, yang dulu dia sebagai dibimbing oleh orang tuanya, dikirim ke TPA, diajarkan sekolah, diajarin ngaji oleh orang tuanya. Ayo nak, ngaji nak, jangan kayak bapak, jangan kayak emak begini, nggak bisa lancar, kamu ngaji. Nanti kalau supaya bapak meninggal, ibu meninggal, kamu yang bacain Quran. Wah, itu nyampe Pak, pasti nyampe. Itu yang disebut dengan waladun soleh. Ini satu lagi, waladun solehun yad'ulahu, sama satu lagi ada yang sedekah jariyah. Sedekah jariyah ya, itu termasuk sedekah jariyah yang mengalir. Jadi kalau mayat itu menjadi penyebab orang itu melakukan amal soleh, itu bisa nyampe. Ini sebagian pendapat ulama. Ada yang mengatakan nggak bisa nyampe, ada yang mengatakan udah nggak bisa nyampe.
Tapi ada juga yang mengatakan, yang pendapat yang ketiga, oh bisa nyampe, sedekah saja bisa kok. Sedekah itu kan ibadah berupa uang, materi. Tadi kan disebutkan di poin sebelumnya, ketika ada orang tuanya yang meninggal, anaknya bersedekah, oleh Rasulullah, "Na'am, iya nyampe." Kalau harta saja itu pahalanya bisa nyampe, nah masa yang material, istilahnya ya, bahasa material, masa yang non materi, yang ibadah kita nggak bisa nyampe? Ini menurut pendapat yang ketiga. Tapi dijawab juga oleh pendapat yang lain. Nah, ini ada perdebatan. Orang kan yang menyampaikan anaknya, ya. Anaknya itu yang dibimbing oleh orang tuanya supaya jadi ahli sedekah, jadi ahli kebaikan, sehingga ketika anaknya melakukan amal soleh itu sedekah khususnya, ya sampai pahalanya gitu ya. Nah, buktinya dari Rasulullah mengizinkan, ya, "Na'am, silakan saja." Begitu ya. Baik. Jadi saya ulangi, untuk pembacaan Al-Qur'an ini ada beda pendapat. Menurut kitab ini, kalau diniatkan pahalanya kepada si mayit itu tidak boleh, ya, tidak boleh tadi. Gitu ya. Kalau pahalanya sampai apa enggak? Nah, itu tadi beda pendapat, ada 3 tadi. Ada yang mengatakan mutlak tidak sampai. Ya, alasannya ini ada dalilnya, Pak, masing-masing ada dalilnya. Apa ayatnya itu ya? Yang illa ma sa'a itu yang apa ujung ayat? Ada yang ingat enggak, Pak ya? Pak Nana mungkin, Pak Nana? Astagfirullah, kok lupa ini ayatnya itu ya. Bahwa manusia itu tidak ada mendapatkan apa-apa ya kecuali apa yang ia usahakan saja. Nah, kalau sudah selesai usahanya, orang lain nggak bisa. Ini dalil secara umum. Tapi ada yang mengatakan bisa sampai, buktinya tadi sedekah saja, bahkan haji saja bisa dibadalkan. Haji itu ibadah 3, fisik iya, uang juga iya, gitu kan ya. Terus ibadah doa segala macam juga iya, itu aja bisa sampai. Kan ada haji badal kan ya, badal umroh, badal haji. Itu dalilnya ada. Nah, kalau yang ibadah yang sifatnya material, fisikal gini aja bisa sampai, ya masa yang ibadah Quran tidak sampai? Dan menurut Imam Ibnu Taimiyah itu bisa sampai, dalam kitab fatwanya disebutkan itu bisa nyampe. Jadi memang beda pendapat, ya monggo saja yang diyakini yang mana gitu ya. Cuma yang sudah pasti disepakati tidak ada perbedaan, Pak, yang tadi bacaan Al-Quran sebagai bentuk tawassul itu tidak ada perbedaan, seluruh ulama sepakat. Jadi dalam rangka mendekat dulu kepada Allah, jadi minta itu tidak ujuk-ujuk, itulah kira-kira logikanya ya. Kalau kita minta bantuan kepada orang itu ya ada PDKT-nya dulu, kira-kira ya. Tawassul dulu bahasanya itu. Nah, dibaik-baikin, dipuji-puji, waduh Pak buat ini memang keren, Pak Wali Kota ini Masya Allah Pak, saya senang saya Bapak begini. Pak, ini ada proposal. Nah gitu caranya. Nah, ini juga sama, kita takarrub dulu kepada Allah, khataman Quran, takarrub, mendekat, niatkan memang untuk mendekat saja kepada Allah, baru kita minta untuk si mayit. Ini sepakat seluruh ulama membolehkan ya. Sudah baik, kemudian saya lanjutkan dulu. Wa da'watul ikhwatil muslimin ila ijtinabiha wal ibtadi anha. Sebentar. Dan juga mengundang kaum muslimin ya min qibali ahli fahadha bid'atun munkaratun yajibu tarkuha wa da'watul ikhwatil muslimina ila ijtinabiha wal ibtadi. Oh, jadi maksudnya di sini sebaiknya yang tadi, yang kedua tadi Pak, yang motifnya untuk sekedar untuk memberi pahala. Apalagi di sini ada tambahan, ini saya baca. Oh, ini kelewat tadi. Wa iqta'uhum ajron. Ada tarifnya. Jadi habis mengundang sekelompok orang yang ahli baca Quran, dibaca di rumah ya sampai khatam. Kemudian nanti ada ujrah itu ada upah. Nah, itu tidak dibolehkan. Ya, apalagi pasang tarif. Ya, kalau sekali khatam sekian, kalau 2 kali khatam sekian. Nah, ini masyarakat kita masih banyak Pak yang melakukan itu. Nah, ini tapi sama-sama ridho Ustaz. Ya, meskipun sama-sama ridho, tapi ini tidak ada contoh. Ya, kalau mau bantu saja, orang ini amal soleh kok. Nggak apa-apa. Pak, mau bantu khataman nggak? Saya bantuin. Adapun nanti kalau tidak ada akad terus ini sebagai ucapan terima kasih, saya enggak. Nah, itu monggo saja, namanya orang mau ngasih ucapan terima kasih.
Tapi sebagian masyarakat kita itu ada akad, ada transaksi. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Sudah ya. Kemudian yang ke-13, hukum ziarah kubur. Nah, bagaimana hukumnya menziarahi kubur setelah dikubur, setelah didoakan segala macam? Ziarah kubur hukumnya mustahabbah, sunnah. Ziarah kubur. Apa sebabnya? Li'annaha tudzakiru bil akhirah. Ziarah kubur itu bisa mengingatkan orang ke akhirat, kehidupan akhirat. Bahwa kehidupan kita dunia ini sementara, seperti apapun. Keterkenalan kita, banyaknya harta kita, populer, semuanya sudah itu nanti akan ditinggal, akan selesai seperti yang sedang kita kunjungi ini, yang sedang kita ziarahi ini. Ini ya, ini manfaatnya. Terus manfaat yang lainnya bisa mendoakan dan memohonkan ampun. Jadi berkunjung ke kuburan itu untuk mengingat akhirat dan mendoakan ahli kubur, memohonkan ampun, bukan meminta kepada penghuni kubur. Sekalipun dia seorang wali Allah, kekasih Allah, jangan minta kepada, sekalipun dia kunjungannya kuburannya Nabi, nggak boleh ya minta kepada penghuni kubur. Ya, mendoakan yang diperintahkan itu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kata Rasulullah sendiri, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kalian menziarahi kubur karena keimanannya masih lemah, masih gampang goyang gitu ya. Suka minta-minta ke kuburnya ini. Makanya dilarang. Karena dia tekankan itu banyak Pak penyelewengan seperti itu. Sehingga mengkultuskan ini kuburan keramat, kuburan ini segala macam. Ini yang membuat orang itu terpleset akidahnya. Maka kata Rasulullah, kuntu nahaitukum, dulu saya melarang kalian menziarahi kubur, sekarang fazuruha, ziarahilah kubur saat ini, nggak apa-apa. Yang penting jangan menyimpang, yang diyakini sudah kuat imannya. Fa innaha tudzakirukum bil akhirah, karena ziarah kubur bisa mengingatkan orang ke akhirat. Ada wali Pak kekasih Allah, itu mainnya suka di kuburan, nggak mau bareng-bareng sama orang ini. Terus ada yang nanya, bang, Pak ngapain sih kok sering ke kuburan? Iya, saya kalau sama orang kuburan nggak ada yang cerewet, orangnya baik-baik, nggak ada yang ngomongin saya. Maksudnya ya sudah, dia lebih tenang kalau ada di kuburan karena sering teringat bahwa nanti saya akan seperti mereka, saya akan menyusul seperti mereka, gitu ya. Ingat akhirat. Nggak ada yang protes kan? Terus, nah ini ada pengecualian. Illa antakunal maqbaratu awil mayyitu ala masafatin ba'idah. Kecuali kalau kuburannya atau jenazahnya ini jaraknya sangat jauh, yang bisa menyulitkan penziarah. Misalkan ada keluarga lagi silaturahim atau lagi traveling kemana, ke luar negeri atau ke provinsi yang lain yang sangat jauh, wafat di sana, kan anjurannya dikuburkan di situ, nggak usah dibawa pulang. Nah kalau mau berkunjung ke sana kan jauhnya masya Allah merepotkan sekali. Nah itu maka tidak disunnahkan, ya cukup didoakan dari jauh saja. Kemudian, nah ini ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Rasulullah bersabda, la tushaddur rihalu ila thalathati masajid, illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan orang rihlah, mengunjungi perjalanan, kecuali kepada 3 masjid saja. Pertama, al-Masjidil Haram, Makkah ya. Yang kedua, wa masjidi hadza, masjidku ini, Masjid Nabawi. Yang terakhir, wal Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Jadi itu ada perintahnya Pak. Jalan-jalan kunjungan kalau mau healing ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, nah gitu ya. Ke tempat yang lain ya boleh juga sih, nggak masalah. Cuma ini sangat dianjurkan, ada perintah, ada pahalanya lah kira-kira begitu ya. Ada pahalanya karena diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang ke-14, apa yang dibaca saat berziarah? Nah ini dianjurkan bagi yang menziarahi kuburnya kaum muslimin, maka dianjurkan membaca doa seperti halnya Rasulullah ketika mengunjungi makam Baqi'.
Apa yang dibaca? As-salam, ini kata hadis Imam Muslim yang meriwayatkan, Rasulullah kalau berkunjung ke makam Baqi, ya, jadi di Madinah ya Pak ya, di seberangnya Masjid Nabawi itu agak jauh gitu. Nah itu ada makam Baqi. Rasulullah kalau berkunjung ke sana, beliau mengucapkan salam dan berdoa. Ini doanya dan salamnya. Assalamualaikum ahlad diyar. Semoga keselamatan, kesejahteraan untuk kalian ahlad diyar, wahai penghuni kubur ini. Minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan kaum muslimin dan mukminin. Wa inna insyaallah, sesungguhnya kami insyaallah bikum lahikun, enggak lama lagi akan nyusul kalian. Ngasih tahu ya. Nah, sudah ya. Saya lanjutkan. Antum faratuna wa nahnu lakum taba. Kalian telah mendahului kami dan kami akan segera menyusul kalian. Ini kata Rasulullah. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk kami yang masih hidup dan untuk kalian yang sudah meninggal ini al-afiyah, ampunan. Kami mohon ampunan untuk saya, untuk kita semua dan untuk kalian. Lalu Rasulullah mengucapkan doa ini, Allahumma ghfir lahum, ya Allah ampunilah mereka. Allahumma arhamhum, ya Allah rahmatilah mereka. Nah ini hadis Imam Muslim. Jadi mengucapkan salam. Nah ini kalau orang belajar bahasa Arab Pak, assalamualaikum. Kum itu artinya orang kedua, orangnya ada. Dan sekalipun alamnya alam barzakh, alam yang lain dengan dunia, mereka bisa mendengar dan bisa menjawab biiznillah, dengan izin Allah. Dilepas lagi ruhnya, datang menjawab. Itu ya. Ini menurut sebagian riwayat. Ada yang sebagian nggak dilepas, memang ya dia alamnya itu sudah mendengar mereka karena alamnya dekat sebenarnya dengan alam kita ini. Mereka bisa menyaksikan, bisa melihat, seperti yang pernah disampaikan sebelumnya. Alam barzakh itu seperti kita melihat alam dunia seperti sebuah kamar yang terdiri dari kaca bening gitu Pak. Jadi kelihatan dari luar orang itu, cuma memang nggak bisa komunikasi. Ya, nggak bisa komunikasi. Tapi kalau seandainya salam itu sampai dan dijawab, rohnya dilepas oleh Allah, diizinkan untuk menjawab, lalu balik lagi ke tempatnya. Nah sudah ya, saya bacakan lagi ulang doanya. Assalamualaikum ahlad diyar, semoga keselamatan, kesejahteraan untuk kalian wahai penghuni kubur, minal mu'minin wal muslimin, dari kaum mukminin, kaum muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, insyaallah enggak lama lagi saya akan nyusul kalian. Antum faratuna, kalian sudah mendahului kami. Sementara wa nahnu lakum taba, kami enggak lama lagi akan mengikuti. Jadi mengingat akhirat ini jalan yang pasti akan dilewati, pintu yang akan dilalui. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, kami mohonkan ampunan untuk kita yang masih hidup dan untuk kalian semua. Allahumma ghfir lahum, Allahumma arhamhum. Nah, sudah ya, ada banyak riwayat yang lain tentunya ya, bacaan doa. Intinya memohonkan ampun. Yang terakhir, hukum ziarah kubur bagi kaum ibu, kaum wanita. Nah, lam takhtalif ahlul ilmi fi hurmati kasrati taraddudil mar'ati 'alal maqabir li ziyaratiha. Tidak ada perbedaan dari kalangan ahli ilmu kalau ada kaum ibu sering, nah ini ya, taraddud itu, kasratut taraddud ini sangat sering berkunjung ke kuburan, itu hukumnya haram. Sering ya, sering itu ya berarti rutin, mungkin ada jadwalnya, maksudnya harus ke kuburan, itu diharamkan. Karena apa? Ini ada sabda Rasulullah pernah disebutkan di hadis sebelumnya, tapi ini saya bacakan ulang. La'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat para kaum ibu-ibu yang banyak mengunjungi kuburan, yang sering mengunjungi kuburan-kuburan itu. Nah, gitu ya. Tapi keluarganya banyak, Ustaz. Oh, lain lagi. Di Serang ada, di Cilegon ada. Nah kalau gitu yang monggo aja, yang beda-beda tempatnya. Tapi yang dimaksud ini dalam cuma yang penting ada catatannya. Ini aja saya lanjutkan ya. Adapun kalau tidak sering, kadang-kadang, maka hukumnya makruh saja.
makruh. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim terkait dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu pernah berkunjung Pak menziarahi kuburan saudara-saudaranya. Ya, saudara Sayyidah Aisyah. Aisyah putrinya Abu Bakar ya kan, putrinya saudaranya kan banyak itu ya. Putranya Abu Bakar itu ya, ada namanya Abdullah, macam-macam, Abdullah bin Abi Bakar dan lain-lain. Nah, ketika mengunjungi saudaranya itu beberapa sahabat bertanya gitu ya, bertanya. Akhirnya fasuilat an dzalik, Aisyah ditanya, lalu beliau menjawab, "Na'am, kana qad naha an ziyaratil kubur." Iya, dulu memang Nabi melarang kita semua kaum ibu untuk ziarah kubur. Lalu summa amara bi ziyaratiha, kata Aisyah, lalu beliau memerintahkan kita, menyuruh kita untuk berziarah. Artinya kalau untuk ziarah yang wajar-wajar saja boleh, yang penting tidak sering-sering gitu ya. Karena ada kekhawatiran. Nah, ini kekhawatirannya saya berikan catatan di bawah ini. Saya terjemahkan ya. Kekhawatiran kalau ibu-ibu sering ke kuburan, lebih mudah muncul perasaannya, perasaan sedihnya. Sudah sekian tahun muncul lagi kenangan-kenangan indah bersama yang di kubur. Nah, ini yang dihindari. Makanya sini kasih catatan, para ulama yang membolehkan ziarah kubur bagi kaum ibu itu mensyaratkan jangan melakukan hal-hal yang dilarang. Contohnya dia meratapi kuburan gitu ya. Nah, dulu saudaranya AA-nya misalkan, dulu AA kalau masih ada kan kita masih bisa begini. Nah, kalau gitu sudah mengingat masa lalu ini nggak boleh meratap seperti itu. Au tasrahu, apalagi sampai menjerit-jerit masih teringat. Nah, itu kalau sudah seperti itu meskipun masih baru meninggal, mendingan tidak usah. Ya, bukan mendingan, sebaiknya seharusnya tidak usah, tidak dibolehkan. Atau keluarnya sambil tabarruj. Tabarruj itu membuka aurat, kelihatan auratnya. Nah, itu juga tidak boleh, keluar ke tempat umum kan dia kuburan itu ya. Nanti kalau ada pengunjung yang lainnya terganggu. Atau memanggil-manggil mayit dan lain-lainnya lah, atau meminta. Sebenarnya ini semua kalau seandainya sampai meminta kepada ahli kubur ya memang tidak diperbolehkan. Jadi ini mohon difahami betul ya Pak ya, Ibu sekalian. Berkunjung ke kuburan orang soleh, ke kuburan keramat, kuburan wali silahkan. Tapi tadi ada tuntunannya. Untuk ngapain ke sana? Ya, pertama untuk mengingat akhirat. Lalu yang kedua mendoakan, memohonkan ampun. Kalau mau menapak tilas perjuangannya, wah itu lebih bagus lagi. Saya berkunjung ke makam, contohnya di pesantren saya di Tebuireng itu Pak, ada namanya kuburan yang paling banyak dikunjungin orang sampai sekarang itu 3. Pertama Kiai Haji Hashim Asy'ari, terus putranya Kiai Haji Wahid Hashim, karena ini 2 orang yang punya peran penting dalam merebut kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Lalu ada satu lagi presiden yang Gus Dur, waktu dikunjungin orang sampai sekarang nggak berhenti. Tiap waktu pagi, siang, sore, malam terus berkunjung orang itu. Nah, kalau ini nggak diarahkan bisa keliru orang, dianggap ini orang-orang top, terus meminta kepada Mbak Yai Hashim, minta kepada, nah itu yang tidak dibolehkan. Kalau di sini di Cinangka ya ada Raden Samun ya Pak ya. Raden Samun itu juga sekarang jadi pahlawan nasional, juga sering dikunjungi orang. Nah, yang diperintahkan itu mengingat akhirat atau menapak tilas perjuangannya juga boleh, bagus. Lalu mendoakan. Dan jangan lupa Pak, maksud saya begini, ziarah kubur ini karena perintah Nabi, perintah berarti dia ibadah. Faham ya? Nah, karena kita beribadah kepada Allah, seluruh ulama sepakat untuk meminta sesuatu itu dahuluilah dengan yang namanya tawassul tadi. Tawassul itu yang mengambil sarana atau menjadikan bukan jalan pintas namanya, perantara.
Dengan perantara cara menziarahi kubur ini, ziarah kubur itu karena perintah berarti ibadah. Begitu ya. Karena kita ibadah, mendapat perintah, apalagi sudah mengingat akhirat, mendoakan segala macam sesuai perintah dan syariatnya, itu namanya kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Jadi bukan minta kepada yang menghuni kuburnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dibedakan ya. Jadi ziarah kubur itu apalagi nanti baca Quran dulu, zikir dulu, mohon ampun dulu, itu takarrub semua, mendekat diri kepada Allah, namanya tawassul. Tawassul dengan amal soleh, baca-baca zikir, doa, ayat dan segala macamnya. Nah, baru kita minta kepada Allah untuk yang sudah meninggal ataupun untuk yang masih hidup kita dan keluarga kita. Ya, itu caranya. Seperti tadi Rasulullah, nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Aku mohon kepada Allah untuk kami, saya dan keluarga saya dan semua orang yang masih hidup, dan untuk kalian, didoakan bareng. Nah, begitu caranya ya. Baik. Kemudian alhamdulillah sudah selesai nih. Sedikit lagi barangkali ya. Jadi catatannya untuk ziarah kubur bagi kaum ibu, aslinya dibolehkan karena ada tadi hadis Sayyidah Aisyah ketika ditanya pas berziarah, ya dulu kami dilarang tapi sekarang diizinkan. Ini satu ya. Kemudian yang penting jangan sering-sering karena ada hadis yang tadi bunyinya la'anallah, Allah melaknat zawaratil kubur, orang-orang yang perempuan yang banyak menziarahi kubur. Baik, dengan catatan-catatan tadi ya, jangan sampai ada maksiat, jangan sampai ada, terhindar dari itu semuanya, boleh, silahkan. Baik, alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang janaiz ini, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tidak ada yang abu-abu. Tapi kalau ada kesempatan ini untuk memperjelas, bertanya sebelum kita pindah ke bab yang baru. Monggo. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Iya. Yang pertama masalah orang meninggal saya. Ternyata kalau di kampung saya, kalau meninggal itu dia kayak pesta aja, Ustaz. Yang satu mayit, yang satu dimasak-masak. Iya. Itu menurut Ustaz bagaimana? Kalau niatnya dia untuk sedekah gimana? Terus yang kedua masalah tahlil. Tahlil itu kalau misalkan RT RW tidak membantu untuk biaya, orang itu mengadakan dengan biaya sendiri. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penting Pak. Ini nanti sambil saya ceritakan pengalaman pribadi juga. Pertama, kalau ada ahlul mayit, keluarganya masak-masak gitu ya, banyak kayak orang hajatan akhirnya ya. Tadi sudah pasti dilarang oleh Rasulullah ya. Minimal makruh Pak. Tadi kalau menurut yang tadi kita baca ya, makruh bagi keluarga mayit untuk masak-masak. Nah, bagaimana kalau yang masak itu orang lain untuk pesta? Yang punya rumah, kalau yang punya musibah diem saja. Tapi hartanya diambilkan dari situ. Ini juga membebankan, ya, membebankan. Nah, kecuali kalau ditanggung oleh orang lain atau donatur salah satunya, monggo saja. Tapi kalau mau sedekah bagaimana niatnya? Nah, kalau sedekah itu baik, tapi yang namanya sedekah itu juga tidak boleh ada memaksakan diri banget istilahnya itu sampai yang sudah dalam keadaan musibah gitu ya. Ada cara sedekah yang baik nanti. Kalau untuk niatnya sedekah bagus Pak, tadi kata Rasulullah, nah boleh saja itu kan ya. Silahkan dengan cara masak-masak segala macam. Kalau ada yang lebih simpel nggak usah yang bikin repot. Maksudnya misalkan nih, kalau masak-masak habisnya 1 juta umpamanya, kan bisa juga niatnya sedekah untuk mayat, bagus. Lebih simpel lagi, bawa ke masjid, ini sedekah untuk orang tua saya yang meninggal, mohon didoakan oleh jamaah semuanya. Wah, itu sekali doa, sekali cepet, ringan, simpel, nggak repot. Doanya didoain oleh banyak orang juga sama aja, nggak repot. Istilahnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau niatnya sedekah boleh saja sesuai dengan hadis yang tadi disampaikan. Begitu ya. Nah, terus bagaimana kita? Ikut makan-makan nggak? Di situ kalau seandainya itu yang bikin keluarganya mayit.
Sebentar Pak, ayah makannya ya, makannya bagaimana kita? Nah ini sebagian ulama itu sangat hati-hati karena ada larangan-larangan tadi. Ya larangannya kan keluarga mayit membuat masakan dan segala macamnya. Sebaiknya tidak usah ikut. Saya bilang sebaiknya ya. Tapi kadang-kadang ada orang itu nganterin ke rumah kita. Mau dikasih orang apa dimakanin? Nah ini ada ulama yang ngambil jalan tengah yang bagus, yang sangat bijak. Saya sebut aja namanya ya, Gus Baha. Mungkin ada yang sering dengar namanya beliau ya. Kalau Gus Baha itu ngasih solusi jalan tengah bagus. Ya udahlah, sebenarnya saya nggak mau makan, cuma karena untuk supaya dia jangan tersinggung dikasih ditolak misalkan, atau dikasih diambil diterima tapi terus dikasih orang, ini juga nggak sesuai dengan manfaatnya makanan. Nggak apa-apa dimakan, tapi nanti saya niat untuk saya balikkan 3 kali lipatnya atau 5 kali lipatnya. Habis dimakan, nah besoknya dianterin lagi. Kenapa Pak? Kembaliin piring. Betul, saya pikir bijak sekali itu ya. Tapi sambil mendidik itu, sambil memberikan pendidikan. Nah itu yang paling penting, memberikan ilmu pengetahuannya, pendidikannya. Kenapa orang itu sangat fanatik banget? Karena nggak ada yang ngasih pendidikan ilmunya itu, yang jadi nggak tahu. Dianggapnya ini sebuah keharusan. Padahal ulama-ulama besar banyak yang melarang, Pak. Al-Imam Syafi'i sendiri itu melarang kalau sampai maksa-maksa seperti itu. Nah tahlilan, ini tahlilan saya pernah ngalami sendiri ya. Anak saya yang nomor 4 meninggal. Masyarakat di sekitar saya itu ya, karena saya sering ngajar ngaji gini Pak sama mereka juga di musola, di masjid di sekitar itu, pengen ngadain pengajian tapi biayanya dari saya gitu ya. Terus saya ajak ngobrol, Pak saya kalau 7 hari nggak bisa. Pertama duit saya nggak banyak gitu ya. Yang kedua saya juga sibuk ada ngurusin sekolah ini sama anak-anak santri di dalam ya, masih di Bogor waktu itu. Terus gimana Pak Ustadz? Kalau kira-kira semampu saya, mampunya 3 hari gimana? Oh nggak apa-apa Pak Ustadz, sudah nggak terpatok lagi mau 7 hari mau lagi. Artinya saya ajak ngobrol, ini pelan-pelan sebenarnya kita ingin memberikan pengajaran kepada mereka. Ini tidak harus loh, tidak harus. Tapi kalau memang bisa mau sedekah bagus, karena Rasulullah mengizinkan. Satu lagi cerita Pak, artinya masyarakat itu paham, tidak harus 7 hari, bisa 3 hari, bisa 1 hari. Malah kalau saya diundang untuk diundang tahlilan begitu ya, saya datang lalu saya kasih pilihan, ibu bapak sekarang tak saya tahu ini rumahnya kondisi ekonominya saya paham, waduh ini kelihatannya nggak menguntungkan, tapi kok memaksakan diri ya. Setelah saya bantu, saya bilang, ibu mau ngadain berapa hari, mau seminggu atau mau 2 minggu atau mau sebulan, nggak apa-apa, boleh juga. Mau 40 hari langsung terus boleh juga, asal bapak sanggup. Saya tahu paling 3 hari juga sudah selesai ini. Nah itu saya kasih pemberian. Sebenarnya kalau nggak ini juga nggak apa-apa, bapak ibu nggak usah maksa. Nah disampaikan pelan-pelan, tapi saya hadir untuk memberikan bantuan. Atau kalau nggak ya udah, kalau kita nggak bisa ngomongnya ya datang aja untuk ngasih bingkisan. Mau ada acara ya tahlilan ya, ini deh untuk sekedar bantu-bantu sedekah. Nah ini melaksanakan hadis yang tadi. Tapi saya mohon maaf ya nggak bisa hadir ya. Ya cari alasan ya yang kira-kira bisa memahami. Artinya kita tidak ada COVID. Jangan sampai begini maksud saya itu ya. Kita hanya mendebatkan hal yang urusan ini baik atau tidak, tapi persaudaraan, persatuan menjadi pecah hanya gara-gara beda pendapat, beda pilihan. Itu yang harus dihindari. Terus saya punya pengalaman Pak, kiai saya di Jombang, beliau hafidz Quran, muridnya juga banyak, sudah banyak yang jadi kiai, malah sudah sempat menjadi ketua thariqah istilahnya itu ya, di level nasional. Ketika beliau wafat, ya Allah, yang ngasih bantuan itu udah nggak terhitung Pak, nggak terhitung. Yang namanya gula, beras berkuintal-kuintal udah. Sampai akhirnya apa? Ya sudah disedekahin aja. Karena masyarakatnya jamaahnya pengen ngaji setiap malam, ribuan orang kasih makan semua tiap malam. Nah kalau nggak begitu kan ini kemanain nanti gitu ya? Dibagi-baginya, santrinya yang makmur, kebagi kecipratan istilahnya itu ya. Masih sisa, sudah selesai pengajian tahlilan segala macam, masih banyak santrinya. Begini buat santri dah, dijual aja gulanya buat keperluan santri dan lain-lain. Nah
hal yang seperti ini ya tidak bisa dikatakan wah ini bid'ah, ini terlarang, enggak juga, karena memang beliau enggak mengeluarkan apa-apa, justru malah bertumpuk-tumpuk bantuan itu. Nah jadi melihat kondisi saja ya, ini yang lebih bijak, lihat kondisinya. Tadi kalau soal makan bagaimana, kalau saya juga lebih cenderung ngambil yang tengah-tengah tadi Pak, terima saja. Kalau kita minat dengan apa namanya makanannya ya dimakan nggak apa-apa, tapi nanti niatkan untuk dibalikkan gitu ya, karena memang makannya untuk dimanfaatkan. Atau kalau nggak dikasihin orang juga nggak apa-apa, disedekahkan lagi, itu lebih tenang hati kita. Udah nggak ini gitu ya. Begitu saja barangkali ya Pak ya. Oke, mungkin Pak Haji ini dulu nggih, baru nanti Ibu. Silakan. Apakah ada doa selain doa yang diajarkan Rasulullah? Kalau kita ziarah kubur, Oh nggih. apakah ada doa selain kita setelah baca Allah sudah baca doa Oke. ya ayat Al-Quran itu? Oh ya baik. Nah, kalau doa itu ada yang diajarkan Rasulullah lewat satu riwayat, ada yang diajarkan lewat riwayat yang lain, teksnya berbeda, ada juga yang dibikin sendiri. Boleh Pak, boleh. Doa itu bebas. Tapi kalau mau pingin lebih yang paling utama, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita mendoakan anak, ya Allah mudah-mudahan anak saya keterima di perguruan tinggi ini, di jurusan ini, fakultas ini. Boleh nggak? Boleh saja. Nah, tapi Nabi nggak pernah ngajarin begitu ya. Nabi nggak pernah ngajarin, ya Allah rezekinya anak saya mudah-mudahan dilancarkan, ya Allah diberikan kesehatan. Nggak pernah ajaran Nabi seperti itu doanya. Doanya Nabi ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau mau ya, seperti itulah ya. Jadi kalau doa untuk mayit boleh. Nah, baik. Kalau bacaan-bacaan ayat, bacaan zikir, tasbih, tahmid, itu tadi yang disebut dengan tawassul. Tawassul tadi. Tawassul itu artinya menjadikan perantara dengan amal soleh. Kan ada perintahnya semua. Baca tasbih subhanallah, la ilaha illallah, itu kan tahlil lah, itu ada perintahnya semua Pak. Nah kita baca sebagai bentuk tawassul, menjadi perantara kita mendekat dulu kepada Allah, memuji Allah, mengagung Allah, menyanjung-nyanjung Allah gitu ya. Nah sebelum berdoa tadi, dan memang seharusnya sebelum kita berdoa, ulama-ulama dulu itu ngasih contohnya begitu Pak, nggak ujuk-ujuk langsung doa, nggak langsung Rabbana atina, dibaca dulu Alhamdulillahirabbil alamin, dipuji ya Allah, segala puji milik Allah zat yang maha Rabb alam semesta, hamdan katsiran, dengan pujian yang sangat banyak ya, dan seterusnya, dan dipuji-puji Allah banyak, baru setelah itu minta. Nah itu boleh. Atau baca Quran aja, atau sholat sunnah saja, nggak apa-apa. Setelah itu berdoa, termasuk ketika ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu sekarang disusun oleh para ulama, ada bacaan Qurannya, ada bacaan tasbihnya, tahlilnya, sholawatnya, semuanya ya. Itu niatkan untuk tawassul, bukan mengirimkan bacaan itu pahalanya ke itu ya. Jadi bacaan-bacaan yang kita baca itu niatnya tawassul, mendekat kepada Allah, menjadikan dia perantara supaya dekat, baru kita doa. Bukan membacakan itu niatnya kita doakan kita kirimkan pahalanya bacaan ayat, bacaan tasbih, tahlil kepada mayit, bukan begitu. Baik, mungkin ibu-ibu dulu ibu ya, ada tadi satu Pak sebentar. Ibu mungkin ada yang di iya. Oh nih. Jadi setelah disolatkan banyak, terus ada yang bagi-bagi amplop ya, uang untuk yang sholat. Tapi keluarga juga nggak tahu ya Bu ya, dari mana sumber dananya ya.
yang ditanyakan ngasih amplopnya tadi. Iya. Ini juga sama. Bapak Ibu ya Allah, saya kadang-kadang betul ini saya sering temukan. Saya masih di Tangerang, di Bogor, banyak sekali. Iya, ini termasuk bentuk, ini lebih-lebih lagi ini ya. Kalau kadang-kadang uang takziah diambilnya dari uang takziah yang terkumpul. Janganlah, ini kasihan, ini untuk ahlul musibah, diperuntukkan untuk keluarga. Kok malah dikasihin lagi sama yang mensolatkan? Yang mensolatkan sudah dapat dari Allah 1 qirat, 2 qirat malah. Nah ini betul di masyarakat kita ini masih, kalau niatnya sedekah jangan dipaksa. Ini memang untuk ahlul mayit. Uang-uang yang diberikan, sumbangan yang diberikan oleh jamaah itu untuk ahlul mayit, untuk keluarga mayit. Kalau saran saya, sudah jangan diterima. Saya alhamdulillah sering mengikuti juga ketika dapat, akhirnya pada ngerti kalau saya kalau ikut sholat nggak pernah mau dikasih, dilewatin terus Pak. Nah ini jadi memang perlu ada pendidikan, perlu ada pembelajaran kepada masyarakat. Saran saya ketika hadir, tapi yang penting harus dengan lemah lembut, karena ini sudah menjadi semacam keyakinan banget gitu ya. Kalau nanti ingin dibongkar keyakinan itu harus dengan pengetahuan dulu, nanti baru masuk ke keyakinan. Nah itu baru bisa insya Allah. Betul, ini tidak boleh ya, sama Pak. Memang Pak Ustaz, Iya. seperti itu akhirnya Pak Ustaz ya. Betul. Cuma kalau yang sholat itu sampai 100-200 orang, Iya. wah dicari sebentar. Iya. Orang yang udah meninggal itu dan nyiapin amplop itu banyak sekali. Nah, betul. Kesempatan kita sebagai ahlul mayit memberitahukan, mohon Bapak, mohon Pak RT, Pak RW, mohon maaf kita tidak ada begitu ya Pak ya. Itu aja. Kalau mau insya Allah nanti kita ada yang kita ganti yang lain, ini uangnya untuk keperluan A, B, C, D, banyak ini buat ngurusin. Seperti itu aja. Buat gali kubur juga ada biayanya, buat ini itu juga ada biaya. Nah lagi gini Ustaz, ketika orang itu meninggal, kadang-kadang Ustaznya bilang, maaf ya, bilang, ini ada syaratnya, sholat 1 orang 50.000 kali untuk si mayit. Astagfirullah, iya. Yang kedua, itu kalau misalkan gaji di masjid sampai atap itu sekian juta. Ya betul, memang masih ada sebagian masyarakat kita yang justru malah dari ininya ya, dari ustadznya, dari kiainya yang ngambil kesempatan. Menurut saya bilang, saya mohon maaf ini kalau agak kasar, yang ngambil kesempatan. Orang yang kena musibah malah diarahkan begini begitu. Ini saya sempat debat sama teman guru juga Pak, ada dekat di pesantren saya ini. Yang seperti ini, saya bilang, loh memang bukannya malah memberatkan Ustaz kalau begitu, malah kadang suruh minjemin emas, minjemnya aja nggak gratis. Harus bayar lagi sewa. Atau gimana, buat apa? Kasihan keluarganya dong itu. Perintah nabinya jelas sekali gitu ya. Jadi kita perlu memberitahukan itu kepada jamaah. Kalau memang ada kiai, Pak Kiai mohon maaf kami belum bisa seperti ini. Udah gitu aja. Nggak apa-apa, supaya kiainya juga mikir. Itu aja sudah Pak. Misalnya lagi ini Ustaz, dibenarkan. Jadi kita ngumpulin emas. Iya, oh iya betul. Ini tradisi yang menurut saya tradisi hanya ada di Banten, saya ketemunya di tempat lain enggak. Mungkin jenengan Pak, silakan. Waalaikumsalam. Oh iya. Nggih betul, yang sering dibaca nggih. Ruh itu kalau dalam tinjauan bahasa Pak, bahasa ruh itu artinya ya ruh itu yang membuat hidup kita ya, yang membuat kita hidup itu namanya ruh. Jadi manusia itu ada unsur jasad, ada unsur ruh manusia ini ya. Nah ketika ruhnya diambil oleh Allah dia mati, ketika ruhnya datang ada hidup. Nah sudah, ruh itu untuk satu, bentuk tunggal. Kalau arwah itu untuk jamak. Contohnya kita mau ngasih doa misalkan ya, doa untuk almarhum ruhnya bapak saya siapa, ila ruhi abi, kepada ruhnya bapak saya Muhammad, itu satu ya, khususun ila ruhi gitu ya. Kemudian ruh itu satu untuk bapak saya, untuk rohnya ibu saya, untuk rohnya kakak saya, untuk rohnya adik saya. Tapi kalau mau banyak untuk keluarga saya, ila arwahi,
bapak, keturunan saya, nenek moyang saya semuanya, ila arwah. Arwah itu untuk banyak. Ya, jamak. Ajdadi wa jaddati, kakek-kakekku, nenek-nenekku semuanya sudah nggak tersebut namanya, itu pakai arwah. Terus hadrah ya. Hadrah itu artinya hadir. Hadir itu artinya berhadapan begini. Ila hadrah. Jadi ini sebetulnya bentuk penghormatan. Kehadirat Allah, kehadapan Allah. Kehadirat Nabi, kehadapan Nabi. Nabinya ada di sana, rohnya di mana aja. Tapi kita hadirkan ini untuk hadratin Nabi, kehadapan Rasulullah. Jadi seakan-akan kita ingin mengantarkan sesuatu, doa ya, sholawat ila hadratin Nabi. Begitu kira-kira pemahaman hadrah itu. Hadrah itu hadir. Misalkan kalau kita ceramah atau kultum di hadapan bapak-bapak, di hadapan itu hadrah namanya. Saya menyampaikan ini ila hadratikum, kehadapan bapak-bapak sekalian. Orang-orang Arab biasa ngomong begitu. Tapi orangnya masih hidup. Ana aqulu lakum amakum hadza bi hadratikum al-an, di hadapan kalian bapak-bapak sekalian. Orangnya ada. Nah, ini orang yang enggak ada kalau disebut hadrah karena dianggap masih hidup. Begitu kira-kira ya. Tapi dengan ruhnya di alam yang lain. Begitu kira-kira. Hadrah itu artinya menganggap masih hidup, masih ada, gitulah kira orangnya masih ada. Baik, Allah alam sudah kelewat ini Pak. Kayaknya nggak jadi masuk ke bab yang baru ini ya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah di pertemuan berikutnya. Nanti mohon masukan aja mungkin ya dari Pak Haji Agus atau Pak Danang atau yang lain kalau seandainya tema yang berikutnya ini seharusnya bab zakat. Yang tema lanjutannya ini fikih zakat. Atau tentang puasa diulang lagi, udah 2 tahun yang lalu, monggo saja nanti. Kalau di puasa kita lompat dulu berarti zakatnya. Zakat aja ya Pak ya, karena ada kaitannya juga dengan saya setuju zakat memang. Kalau saya pribadi, biar kita, karena ini jarang dibahas Pak, jarang ada pembahasan yang detail, jarang. Dalam kitab ini Masya Allah merasa sudah paham semua. Baik ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk sementara mari kita cukupkan pertemuan di Ahad subuh hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.